Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 12? Semoga kalian senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa pandemi COVID-19 ini, kalian harus senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dengan menggunakan sabun setelah melakukan aktivitas. Anak-anakku, pembelajaran fisika pada hari ini adalah pembelajaran secara daring. Oleh karena itu, persiapkan diri kalian, HP, laptop, ataupun gawai yang kalian punyai untuk mengakses video pembelajaran ini. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran fisika pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pembelajaran hari ini kalian akan belajar tentang rangkaian listrik arus searah. Dengan kompetensi dasar, menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah atau direct current, berikut keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan percobaan prinsip kerja rangkaian listrik searah atau direct current dengan metode ilmiah. Berikut presentasi hasil percobaan. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kalian pada hari ini, setelah kalian belajar materi rangkaian listrik arus searah, kalian diharapkan mampu menganalisis kuat arus listrik dan tegangan listrik, mampu menganalisis hukum Ohm dan gejala kelistrikan. Sedangkan kontrak penilaian pada pertemuan pertama ini adalah untuk KBM sebesar 70. Penilaian pengetahuan berupa tes tertulis uji kompetensi 1. Penilaian keterampilan berupa penilaian portofolio yaitu membaca ampermeter dan voltmeter. Sedangkan penilaian sikap berupa penilaian jurnal dengan kriteria menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan komunikatif. Baiklah anak-anak, kita mulai saja pembelajaran untuk rangkaian listrik arus searah. Baiklah anak-anak, sekarang kalian akan belajar tentang arus listrik dan arus elektron. Perhatikan gambar berikut. Ketika saklar terhubung, maka lampu akan menyala. Hal ini karena adanya aliran muatan listrik dari kutub positif menuju ke kutub negatif karena adanya perbedaan potensial. Aliran ini disebut dengan arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Sedangkan aliran elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Bagaimanakah dengan kuat arus listrik? Perhatikan gambar berikut. Ketika saklar terhubung, maka lampu akan menyala. Di sini kita bisa menentukan berapa besarnya kuat arus listrik. Kuat arus listrik merupakan besaran yang menyatakan banyaknya elektron yang mengalir dalam sebuah penghantar tiap satuan waktu yang dirumuskan dengan I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. 1 ampere didefinisikan sebagai muatan listrik yang mengalir sebesar 1 coulomb dalam sebuah penghantar selama 1 sekon. Untuk mengukur kuat arus listrik, diperlukan sebuah alat, yaitu
ampermeter. Bagaimana cara membaca ampermeter? Perhatikan gambar berikut. Ampermeter terdiri dari dua skala. Skala bagian atas bergerak dari angka -5 sampai 50. Sedangkan skala bagian bawah bergerak dari -10 sampai 100. Cara membaca ampermeter adalah nilai yang ditunjuk oleh jarum dibagi dengan nilai maksimum dikali dengan batas ukur. Dalam gambar ini, kalian bisa melihat bahwa angka yang ditunjukkan oleh jarum sebesar 34. Sedangkan nilai maksimumnya sebesar 100. Dan batas ukurnya adalah 10 ampere. Sehingga hasil bacaan ampermeter ini adalah 3,4 ampere. Sekarang kalian akan belajar tentang tegangan listrik. Tegangan listrik atau voltase adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tiap satuan muatan. Dirumuskan V sama dengan W per Q. V adalah tegangan listrik dengan satuan volt. W adalah energi listrik dengan satuan joule. Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb. 1 volt sama dengan 1 joule per coulomb yang didefinisikan untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 coulomb memerlukan energi sebesar 1 joule. Untuk mengukur tegangan listrik diperlukan sebuah alat yang disebut dengan voltmeter. Pemasangan voltmeter dalam rangkaian disusun secara paralel seperti gambar berikut ini. Perhatikanlah bagaimana nyala lampu dan berapa hasil bacaan voltmeter ketika saklar ditutup. Seperti halnya ampermeter, voltmeter juga memiliki skala minimum, skala maksimum, batas ukur, dan skala yang ditunjuk oleh jarum. Cara membaca nilai tegangan adalah angka yang ditunjuk oleh jarum dibagi skala maksimum dikali batas ukur. Coba diskusikan berapa hasil bacaan voltmeter berikut. Hukum Ohm. Ketika saklar ditutup, maka lampu akan menyala. Dan ketika kabel dihubungkan dengan ampermeter dan voltmeter, maka akan menunjukkan nilai besaran tertentu. Dari tabel, dapat kita ketahui bahwa jika potensial diperbesar, maka kuat arus listriknya juga turut membesar. Hubungan apa yang kalian dapatkan antara beda potensial dengan kuat arus listrik? Cobalah buat grafik hubungan antara beda potensial dengan kuat arus listrik. Grafik hubungan antara tegangan listrik terhadap kuat arus listrik menghasilkan bentuk grafik linier, di mana tegangan listrik menghasilkan nilai sebanding dengan kuat arus listrik. Dirumuskan V sama dengan I dikali dengan R. V adalah beda potensial listrik atau tegangan listrik dengan satuan volt. I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere. Dan R adalah hambatan listrik dengan satuan. Tadi kalian sudah belajar tentang hukum Ohm.
bahwa besarnya tegangan listrik sebanding dengan kuat arus listrik yang dirumuskan dengan V sama dengan I dikali dengan R, atau R sama dengan V dibagi dengan I. Lalu, faktor-faktor apa yang mempengaruhi besar hambatan listrik? Yang pertama, ketika panjang kawat yang digunakan untuk menghasilkan arus listrik berbeda, maka ada pengaruh panjang kawat terhadap nilai hambatan listrik. Semakin panjang kawat, maka nilai hambatan listriknya semakin besar. Dapat ditulis sebagai R sebanding dengan L. Nah, sekarang perhatikan gambar 2. Nyala lampu B lebih terang dibanding nyala lampu A. Mengapa demikian? Karena lampu B terbuat dari bahan yang hambat jenisnya lebih besar. Sehingga semakin besar hambat jenis, maka nilai hambatan yang dihasilkan juga semakin besar. Karena hambatan semakin besar, maka arus listrik yang dihasilkan akan semakin kecil. Sehingga nyala lampu B lebih terang dibanding nyala lampu A. Jadi, semakin besar hambatan jenis kawat atau resistivitas, maka semakin besar pula nilai hambatan listriknya. R sebanding dengan Rho. 3. Perhatikan gambar berikut. Kawat B memiliki luas penampang yang lebih besar dibanding kawat A. Maka, kawat B akan menghasilkan hambatan listrik yang lebih kecil, sehingga arus yang dihasilkan pun semakin besar. Nyala lampu semakin terang. Jadi, semakin besar luas penampang kawat, maka hambatan listriknya semakin kecil, atau R berbanding terbalik dengan area. Jadi, faktor yang mempengaruhi hambatan listrik pada kawat adalah 1. Panjang kawat, 2. Luas penampang kawat, 3. Hambatan jenis kawat atau resistivitas. Sehingga digabung menjadi satu, membentuk sebuah persamaan R sama dengan Rho kali L per A. Di mana hubungan antara resistivitas Rho dengan konduktivitas sigma adalah sigma sama dengan 1/ρ. Maka sigma sama dengan L per R kali A. Demikianlah anak-anak pembelajaran pada hari ini tentang materi kuat arus listrik, tegangan listrik, dan juga hukum Ohm. Selamat belajar. Semoga kalian memahami video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi